Seorang gembel yang sering dipandang rendah. Namun, pertemuan tak terduga dengan seorang wanita cantik yang kaya, mengungkap rahasia masa lalunya yang kelam. Siapakah gembel itu sebenarnya? Mengapa ia harus kehilangan segalanya? Seorang gembel bernama Dodo menyusuri trotoar yang retak. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap jejaknya meninggalkan beban yang tak kasat mata. Udara Jakarta sore itu terasa pengap, dan terik matahari menampar punggungnya. Kaos oblongnya yang lusuh menempel di kulit, lembab oleh peluh. Celana jin yang sobek di beberapa bagian, lengkap dengan sepasang sandal jepit yang talinya nyaris putus, menyempurnakan penampilannya yang jauh dari kata layak. Dodo, atau yang lebih sering dipanggil gembel oleh orang-orang, seakan sudah terbiasa dengan tatapan jijik dan bisik-bisik yang menyertai setiap langkahnya. Hidupnya adalah sebuah narasi panjang tentang pengasingan dan prasangka. Ia sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali ia bisa berjalan di tempat umum tanpa merasa seperti makhluk asing. Setiap sudut kota seolah punya mata yang mengawasinya. Setiap tatapan adalah vonis yang tanpa ampun. Dodo mencoba menulikan dirinya dari segala suara itu, berharap bisa mengabaikannya, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Ia hanya ingin mencapai warung pojok, membeli sebungkus mie instan untuk mengganjal perut, lalu kembali ke gubuknya di bawah jembatan, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus dihantui pandangan orang lain. Namun, takdir punya rencana lain. Tepat di persimpangan jalan, sebuah mobil sport mewah berwarna putih terlihat berhenti mendadak. Dodo melirik sekilas, terbiasa melihat mobil mahal. Tapi mobil ini berbeda. Kaca jendelanya terbuka, dan seorang wanita dengan wajah panik terlihat di dalamnya. Wanita itu adalah Bilqis. Rambutnya yang panjang terurai indah, wajahnya yang tirus dan kulitnya yang bersih bersinar di bawah cahaya matahari. Kontrasnya dengan penampilan Dodo terasa sangat tajam, bagai langit dan bumi. Dodo memperlambat langkah, rasa ingin tahu memancingnya. Mobil itu tidak hanya berhenti, tapi juga mengeluarkan asap tipis dari kap mesinnya. Jelas sekali ada masalah. Bilqis mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi hanya suara cekrek-cekrek yang terdengar, tak lebih dari itu. Napasnya mulai memburu, panik menyelimuti dirinya. Ia sudah terlambat untuk sebuah pertemuan penting, dan kini mobilnya mogok di tengah jalanan yang ramai tapi tak ada yang mau menolong. Banyak mobil yang melewatinya, tapi tak satu pun yang berhenti. Mereka hanya melirik, lalu melaju pergi. Bilqis merasa putus asa. Ia tahu bahwa penampilannya yang terkesan kaya justru membuat orang enggan mendekat. Mungkin takut akan meminta bayaran tinggi, atau entah alasan apa lagi. Dodo berdiri di seberang jalan, ragu. Hatinya tergerak untuk membantu. Ia tahu banyak tentang mesin mobil. Ia punya keahlian. Tapi akal sehatnya berteriak untuk mundur. "Jangan, Dodo," bisik suara di kepalanya. "Mereka akan salah paham. Mereka akan mengira kau preman, pengemis, atau bahkan pencuri. Mereka akan menolakmu." Bayangan akan penolakan itu begitu kuat, begitu menyakitkan, hingga Dodo merasa mual. Ia mengingat semua kali saat ia berusaha berbuat baik, tapi hasilnya selalu sama. Ia dianggap aneh, anarkis, atau bahkan dicurigai. Dodo telah belajar bahwa di dunia ini, niat baik tidak cukup. Penampilan adalah segalanya. Namun, saat ia melihat Bilqis menundukkan kepala, kedua tangannya memijat pelipis, seolah nyaris menangis, ada sesuatu yang pecah di dalam diri Dodo. Empati mengalahkan ketakutannya. Ia tidak bisa diam saja melihat seseorang dalam kesulitan, tidak peduli siapa orang itu. Dodo menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang berani. Ia menyeberangi jalan, langkahnya mantap. Mendekati mobil itu, Dodo bisa merasakan tatapan mata Bilqis yang beralih kepadanya. Tatapan itu, seperti yang ia duga, penuh dengan keraguan, ketakutan, dan sedikit kejutan. "Maaf, Mbak," kata Dodo. Suaranya serak namun terdengar tulus. "Sepertinya mobilnya ada masalah. Boleh saya bantu?" Bilqis terdiam, bibirnya sedikit terbuka. Ia tidak menyangka ada orang yang mendekat, apalagi dengan penampilan seperti Dodo.
Ia melihat kuku-kuku Dodo yang hitam, bajunya yang compang-camping, dan bau keringat yang samar-samar tercium. Anda mau membantu saya? Tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Dodo mengangguk. Kalau Mbak tidak keberatan. Ia tidak menyalahkan keraguan Bilqis. Itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Saya bisa coba lihat, Mbak. Dodo melanjutkan. Kalau Mbak tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau coba, saya bisa periksa sebentar. Bilqis menatap matanya. Mata Dodo, yang biasanya tertutup oleh bayangan kesedihan, kini bersinar dengan ketulusan yang murni. Tidak ada niat buruk di sana, tidak ada paksaan. Hanya ada tawaran bantuan yang tulus. Ada sesuatu yang menarik dalam ketulusan itu, sesuatu yang membuat Bilqis merasa aman, meskipun ia tidak tahu kenapa. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Silakan, jawabnya, menyerahkan kuncinya. Tapi saya tidak punya banyak uang. Dodo tersenyum kecil. Tidak perlu, Mbak, katanya. Saya cuma mau bantu. Dodo mengambil kunci, lalu dengan cekatan membuka kap mesin. Bilqis turun dari mobil, menjaga jarak aman, memperhatikan setiap gerak-gerik Dodo. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang gembel bisa tahu tentang mesin mobil? Ia melihat Dodo memeriksa kabel-kabel, sekring, dan selang-selang dengan mata yang teliti, seperti seorang profesional. Gerakannya tidak canggung, bahkan terlihat sangat lihai. Bilqis merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Pria ini, Dodo, bukan sekadar orang yang kebetulan lewat. Ia memiliki sesuatu yang tersembunyi, dan Bilqis merasa dorongan kuat untuk mencari tahu apa itu. Pertemuan tak terduga ini, yang dimulai dari sebuah mobil mogok, ternyata adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup mereka. Dodo bekerja dengan cepat dan teliti. Gerakan tangannya begitu familiar dengan setiap komponen mesin, seolah ia dan mobil itu telah bersahabat sejak lama. Ia mengambil sebuah obeng kecil dari saku celananya, lalu dengan hati-hati melepaskan beberapa baut yang longgar. Bilqis, yang awalnya berdiri agak jauh, kini melangkah lebih dekat. Ia tidak lagi melihat Dodo sebagai orang asing yang mencurigakan, melainkan sebagai seorang mekanik yang kompeten. Keraguan dalam hatinya perlahan mencair, digantikan oleh rasa kagum yang samar. Ini sekringnya putus, Mbak, ujar Dodo, mengangkat sepotong kawat kecil yang hangus. Pasti ada arus pendek di salah satu kabelnya. Bilqis memandangi sekring itu dengan bingung. Jadi bisa diperbaiki? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Dodo mengangguk. Bisa. Tapi saya tidak punya sekring cadangan. Saya bisa coba sambungkan kawatnya dulu, tapi ini hanya solusi sementara. Nanti Mbak harus ganti dengan yang baru. Tanpa menunggu persetujuan, Dodo mulai bekerja. Ia mengeluarkan seutas kawat tipis dari saku celananya, lalu dengan terampil melilitkannya pada sekring yang putus. Jari-jarinya yang kotor bergerak dengan presisi, sebuah kontras yang mencolok dengan pakaiannya yang lusuh. Bilqis menatap Dodo, matanya menyusuri setiap detail di wajah pria itu. Ada garis-garis lelah di sudut matanya, bekas-bekas kehidupan yang keras. Namun, di balik itu semua, ada ketenangan yang terpancar. Ketenangan seorang pria yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Bak mau kemana? Tanya Dodo, memecah keheningan. Kelihatan buru-buru sekali. Bilqis ragu sejenak. Ada pertemuan penting, jawabnya. Tentang bisnis. Ia memandang Dodo, dan entah mengapa, ia merasa harus menjelaskan. Saya seorang desainer interior. Klien saya menunggu. Dodo mengangguk mengerti. Pekerjaan yang bagus, gumamnya, seolah ada ingatan lama yang terlintas di benaknya. Anda sendiri, kenapa bisa tahu banyak tentang mesin? Tanya Bilqis, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pertanyaan itu terdengar begitu alami, seolah ia sedang berbicara dengan seorang teman lama. Dodo terdiam sejenak, matanya menatap jauh. Senyumnya yang tadinya tenang kini berubah menjadi pahit. Saya pernah bekerja dengan mobil, jawabnya singkat. Ia tidak ingin membahas lebih lanjut.
Ia takut masa lalu yang menyakitkan itu akan terulang di depan matanya. Namun, Bilqis tidak menyerah. Ia merasakan ada cerita yang lebih dalam di balik jawaban singkat itu. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lembut, penuh empati. Dodo menghela napas panjang, memasang kembali sekring yang sudah diperbaiki ke tempatnya. "Hidup itu seperti mesin, Mbak," katanya, menghindari tatapan mata Bilqis. "Kadang-kadang, sekeringnya putus. Dan saat itu terjadi, kita harus mencari cara untuk menyambungnya lagi, bahkan jika hanya sementara." Jawaban Dodo membuat Bilqis terdiam. Ia tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah metafora yang dalam tentang kehidupan pria di hadapannya. Ia merasa terhubung dengan Dodo, bukan karena profesi atau status sosial, melainkan karena luka yang sama-sama mereka rasakan. Luka yang Dodo rasakan karena penolakan, dan luka yang Bilqis rasakan karena prasangka. Dodo menutup kap mesin. "Sudah selesai, Mbak. Coba nyalakan sekarang." Bilqis kembali ke kursi kemudi, tangannya gemetar saat memutar kunci. Kali ini, mesin mobilnya menyala dengan mulus. Suara deru mesinnya terdengar merdu di telinga Bilqis. Sebuah senyum lebar merekah di wajahnya. Senyum lega yang murni. Ia menoleh ke arah Dodo, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," katanya, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Anda benar-benar menyelamatkan saya." Dodo hanya tersenyum. Senyum yang tulus. "Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa bantu." Bilqis mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu. "Ini, tolong diterima," katanya, sebagai ucapan terima kasih. Dodo menggelengkan kepala. "Tidak perlu, Mbak," tolaknya dengan sopan. "Saya bantu dengan ikhlas." "Tapi, Anda sudah membantu saya banyak," desak Bilqis. "Ini tidak seberapa." "Saya tahu," jawab Dodo, matanya menatap lurus ke mata Bilqis. "Tapi saya tidak butuh imbalan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa di balik penampilan seperti ini, masih ada hati yang baik." Bilqis menelan ludah, kata-kata Dodo menghantamnya begitu keras. Ia merasa malu karena telah meremehkan pria itu. Karena sempat berpikir ia akan meminta imbalan. Ia melihat betapa tulusnya Dodo, betapa ia berusaha keras untuk melawan stigma yang melekat padanya. Tanpa sadar, Bilqis menjulurkan tangannya, dan Dodo menyambutnya. "Nama saya Bilqis," katanya, memegang tangan Dodo erat. "Dodo," jawab Dodo, senyumnya kembali merekah. Tangan mereka bersentuhan, sebuah jembatan yang tak terlihat antara dua dunia yang berbeda. Dodo berbalik, melanjutkan perjalanannya yang sempat terhenti, meninggalkan Bilqis dengan sebuah pertanyaan besar di kepalanya. Siapakah Dodo sebenarnya? Mengapa ia harus hidup seperti ini? Sebuah janji dalam hati Bilqis terbentuk. Ia harus mencari tahu. Ia harus bertemu dengan Dodo lagi. Dan di balik janji itu, tumbuhlah seberkas harapan yang baru. Harapan untuk sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dodo melanjutkan langkahnya, meninggalkan Bilqis dan mobil mewahnya di belakang. Jalanan yang tadinya terasa berat kini terasa sedikit lebih ringan. Senyum tulus Bilqis dan genggaman tangannya yang hangat masih terasa di benaknya. Rasanya sudah begitu lama sejak terakhir kali ia diperlakukan dengan kebaikan tanpa prasangka. Dodo merasa hatinya sedikit menghangat. Meskipun ia tahu bahwa satu momen indah tidak akan bisa menghapus semua luka yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Ia kembali ke dunianya. Dunia yang suram dan penuh tantangan. Dodo sampai di bawah jembatan layang. Tempat itu adalah rumahnya. Sebuah gubuk kecil yang terbuat dari tripleks bekas, kardus, dan terpal usang. Di dalamnya hanya ada selembar tikar lusuh, selimut tipis, dan beberapa barang pribadi yang tersisa. Di sanalah, Dodo bisa melepaskan topeng, gembel, yang ia kenakan setiap hari. Di sanalah ia bisa menjadi dirinya sendiri, atau setidaknya, menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Malam itu, Dodo tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, kembali ke masa lalu yang begitu kontras dengan kehidupannya sekarang.
Ia ingat sebuah nama, PT Gema Karya Sentosa. Nama itu dulu adalah kebanggaannya. Sebuah perusahaan konsultan teknik yang ia bangun dari nol. Dodo bukanlah seorang gembel yang tak berpendidikan. Ia adalah lulusan terbaik di salah satu universitas ternama, seorang insinyur yang brilian dan penuh ambisi. Ia mengingat semua detailnya dengan jelas. Ruangan kantornya yang modern, aroma kopi yang selalu mengepul dari mesinnya, dan tumpukan berkas proyek yang menantang. Ia punya banyak karyawan, dan mereka semua menaruh kepercayaan padanya. Bisnisnya berkembang pesat, meraih penghargaan demi penghargaan, hingga ia dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang paling menjanjikan. Kekayaan dan kesuksesan datang silih berganti. Dodo punya segalanya. Mobil mewah, rumah besar, dan masa depan yang cerah. Namun, semua itu hancur karena satu kesalahan fatal. Keserakahan dan ambisi buta. Dodo terlalu mempercayai rekan bisnisnya, Farhan. Mereka bekerja sama dalam sebuah proyek besar, sebuah investasi yang sangat menggiurkan. Dodo, yang selalu berhati-hati, kali itu terlalu yakin. Farhan meyakinkannya untuk menaruh semua aset perusahaan dan kekayaan pribadinya dalam proyek tersebut, menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Dodo setuju. Matanya dibutakan oleh janji-janji manis Farhan. Ia menandatangani semua dokumen tanpa membaca detailnya, tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Ia begitu percaya pada Farhan, teman yang sudah ia kenal sejak kuliah. Namun, kepercayaan itu adalah pisau yang menusuknya dari belakang. Farhan ternyata seorang penipu ulung. Ia membuat Dodo menandatangani surat-surat yang justru mengalihkan semua aset perusahaan ke rekeningnya. Saat proyek itu gagal total, Dodo lah yang menanggung semua kerugian. Ia kehilangan semua yang ia miliki, perusahaan, uang, rumah, dan bahkan teman-temannya yang ikut dirugikan. Farhan melarikan diri, tak meninggalkan jejak. Dodo ditinggalkan sendirian, bangkrut, dan terlilit hutang yang tak terbayar. Awalnya ia mencoba bangkit, tapi tak ada lagi yang percaya padanya. Pintu-pintu tertutup rapat. Nama baiknya hancur. Ia mencoba mencari pekerjaan lain. Tapi setiap kali wawancara, ia selalu dicurigai. Ia yang dulu dihormati, kini dianggap sebagai penipu. Tekanan mental dan finansial membuat Dodo menyerah. Ia menjual sisa-sisa harta bendanya, melunasi hutang sebisa mungkin, dan akhirnya memilih hidup di jalanan. Ia sadar, tidak ada gunanya mempertahankan penampilan jika hatinya sudah hancur. Dodo memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya, membiarkan orang lain menganggapnya gembel, karena itu lebih mudah daripada harus menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, di tempat lain, Bilqis tiba di rumahnya. Pertemuan bisnisnya berjalan lancar, tapi pikirannya terus saja terbayang pada Dodo. Ia tidak bisa melupakan pria itu. Ketulusan matanya, keahlian tangannya, dan kata-kata metaforisnya tentang kehidupan, semuanya terpatri kuat di benaknya. Ia tidak bisa menerima begitu saja bahwa seorang pria seperti Dodo harus hidup di jalanan. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bilqis memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyalakan laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Dodo. Awalnya, ia mencari nama Dodo di mesin pencari, tetapi hasilnya terlalu banyak dan tidak relevan. Ia kemudian mencoba mencari data tentang mobilnya yang mogok. Ia tahu bahwa Dodo adalah orang yang ahli di bidang mesin, jadi ia mencoba mencari komunitas-komunitas mekanik di media sosial. Tidak ada hasil. Ia lalu mencoba memikirkan kemungkinan lain. Malam itu, di kamar tidurnya yang mewah, Bilqis menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggali informasi. Ia menyadari bahwa ia punya koneksi yang bisa membantunya. Ayahnya adalah seorang pengusaha properti yang punya banyak kenalan di berbagai bidang, termasuk di bidang investasi dan teknologi. Bilqis memutuskan untuk menghubungi seorang teman lamanya, seorang analis data yang sangat piawai. Ia meminta bantuannya untuk mencari seseorang yang punya riwayat hidup yang tidak biasa. Permintaan itu terdengar aneh, tapi temannya setuju untuk membantu. Setelah beberapa jam, temannya mengirimkan sebuah tautan dan beberapa dokumen.
Bilqis membukanya dengan tangan bergetar. Ia menemukan nama, Dodo Prasetyo. Di sana, terpampang sebuah foto yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Foto seorang pria muda yang rapi dan tampan, mengenakan jas mahal, sedang memegang piala penghargaan. Matanya sama persis dengan mata pria yang tadi ia temui di jalan. Bilqis melanjutkan membaca. Ia menemukan riwayat pekerjaan Dodo, artikel-artikel lama tentang kesuksesannya, dan berita-berita tentang kejatuhannya. Ia membaca tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Farhan, tentang kehancuran PT Gemakarya Sentosa, dan tentang kebangkrutan yang dialami Dodo. Bilqis tidak bisa percaya. Ia merasa seolah-olah dunia baru saja memutar balik fakta yang ia ketahui. Pria yang tadi ia temui, yang ia anggap gembel, ternyata adalah seorang jenius yang hancur karena dikhianati. Mata Bilqis berkaca-kaca. Ia merasa malu, marah, dan sedih secara bersamaan. Ia malu karena sempat meremehkan Dodo, marah pada Farhan yang telah menghancurkan hidupnya, dan sedih karena penderitaan yang Dodo harus alami. Ia merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Ia harus menemukan Dodo lagi. Kali ini, bukan karena mobilnya yang mogok, melainkan karena ia ingin mengembalikan harapan yang pernah Dodo miliki. Ia bertekad untuk menjadi jembatan antara Dodo dan masa lalunya yang kelam, dan ia tidak akan menyerah sampai ia berhasil. 2 hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu. Namun pikiran Bilqis tak pernah lepas dari nama Dodo Prasetyo. Ponselnya terus berada dalam genggaman. Matanya lekat pada layar yang menampilkan profil Dodo. Profil yang menceritakan sebuah kebangkitan dan kejatuhan. Sebuah cerita yang lebih menyentuh dari fiksi manapun. Informasi yang ia dapatkan dari temannya begitu lengkap, mulai dari tanggal lahir, riwayat pendidikan, hingga daftar penghargaan yang pernah Dodo raih. Bilqis membaca ulang berita-berita lama yang memberitakan kejatuhan PT Gemakarya Sentosa. Ada artikel yang menuliskan detail kerugian, ada juga yang menyalahkan Dodo sepenuhnya, tanpa menyebutkan nama Farhan. Seolah-olah Dodo adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancuran itu. Hati Bilqis terasa perih. Ia membayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul Dodo. Ia bukan hanya kehilangan harta, tapi juga reputasi, dan yang paling penting, kepercayaan dari orang-orang. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ia merasa malu karena sempat menghakimi Dodo berdasarkan penampilannya. Ia yang dibesarkan dalam kemewahan, yang tidak pernah merasakan kesulitan, kini melihat bagaimana kerasnya hidup bisa mengubah seseorang. Bilqis menyadari bahwa ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan Dodo, tidak hanya untuk berterima kasih, tapi untuk menunjukkan bahwa masih ada orang yang peduli. Bilqis mencoba melacak keberadaan Dodo. Ia kembali ke tempat mobilnya mogok, tapi Dodo tidak ada. Ia mencoba menyusuri jalanan di sekitar lokasi itu, bertanya kepada para pedagang kaki lima dan tukang parkir. Tapi tidak ada yang mengenal nama Dodo. Mereka hanya tahu ada seorang gembel yang sering lewat di sana, tapi tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Bilqis tidak menyerah. Ia tahu bahwa Dodo pasti memiliki tempat persembunyian, sebuah tempat di mana ia bisa menyembunyikan masa lalunya. Malam itu, di dalam mobilnya, Bilqis memutar kembali percakapannya dengan Dodo. Kata-kata, hidup itu seperti mesin, terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba memikirkan di mana Dodo mungkin berada. Ia memetakan rute Dodo saat ia berjalan kaki, dari persimpangan jalan hingga ke arah mana ia pergi. Ia berasumsi Dodo pasti tinggal di tempat yang tidak terlihat oleh banyak orang, tempat yang tersembunyi. Esok harinya, Bilqis kembali ke jalanan. Kali ini, ia menyusuri setiap lorong, setiap jembatan layang, dan setiap kolong jembatan yang ia temui. Ia mencari jejak, bahkan yang terkecil sekalipun. Setelah berjam-jam mencari, ia akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Di bawah sebuah jembatan layang, jauh dari keramaian, ia melihat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bahan-bahan bekas. Di samping gubuk itu, ada sepasang sandal jepit dengan tali yang nyaris putus, persis seperti yang Dodo kenakan. Jantung Bilqis berdebar kencang. Ia turun dari mobilnya, melangkah pelan mendekati gubuk itu. Udara di sana terasa pengap,
dan aroma tidak sedap menyeruak. Namun, Bilqis tidak peduli. Ia hanya ingin memastikan bahwa ini adalah tempat tinggal Dodo. Saat ia melongo ke dalam, ia melihat selembar tikar lusuh, sebuah selimut tipis, dan tumpukan koran bekas. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah buku tebal yang tergeletak. Bilqis mengambil buku itu, dan di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan Dodo yang rapi dan terperinci. Itu adalah sebuah jurnal, sebuah catatan tentang proyek-proyek yang pernah ia kerjakan. Ia menemukan sketsa-sketsa teknik yang luar biasa, dengan perhitungan yang sangat rumit. Bilqis takjub. Buku itu adalah bukti nyata dari kejeniusan Dodo. Ia juga menemukan sebuah amplop lusuh di antara halaman-halaman jurnal. Di dalamnya, ada beberapa foto. Foto-foto Dodo saat masih muda, tersenyum lebar bersama seorang wanita dan seorang anak perempuan kecil. Dodo yang lain, yang tidak pernah ia kenal. Bilqis menyadari, penderitaan Dodo jauh lebih dalam daripada yang ia kira. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harta, ia juga kehilangan keluarga. Air matanya menetes. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dodo kembali. Bilqis panik. Ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Ia hanya bisa berdiri di sana, memegang buku jurnal itu, merasa bersalah karena telah menginvasi privasi Dodo. Dodo melihatnya, dan wajahnya langsung berubah. Terkejut, marah, dan malu. Semuanya bercampur menjadi satu. "Mbak, Bilqis, kenapa Mbak ada di sini?" tanya Dodo. Suaranya dingin dan penuh kecurigaan. Bilqis tidak tahu harus menjawab apa. Saya mencari Anda," jawabnya terbata-bata. Ia mengangkat buku jurnal itu. Saya menemukan ini. Saya sudah tahu semuanya, Dodo." Mata Dodo melebar, sebuah ketakutan yang mendalam terlihat jelas di sana. Ia tidak pernah ingin ada orang yang tahu tentang masa lalunya, terutama orang dari dunia yang sama sekali berbeda dengannya. Dodo tidak bisa menahan rasa malunya. Ia merasa seperti seorang penjahat yang tertangkap basah. "Jadi sekarang Mbak tahu," kata Dodo, suaranya bergetar. "Sekarang Mbak tahu siapa saya sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang pecundang yang kehilangan segalanya." Bilqis menggelengkan kepalanya. "Tidak, Dodo. Anda bukan pecundang. Anda adalah korban. Saya sudah membaca semuanya. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal karena pernah meremehkan Anda." Dodo menatapnya, matanya penuh dengan keraguan. "Mbak, kenapa Mbak peduli?" tanyanya. "Hidup saya sudah hancur. Tidak ada yang bisa diperbaiki." "Mungkin tidak semuanya hancur," jawab Bilqis, suaranya penuh keyakinan. "Mungkin ada sisa-sisa yang bisa kita bangun kembali. Saya ingin membantu Anda, Dodo. Saya benar-benar ingin." Di bawah jembatan yang gelap, di tengah bau keringat dan debu, Bilqis berdiri di sana, memegang buku yang menjadi bukti dari kejeniusan Dodo. Ia menawarkan bantuan, bukan karena kasihan, melainkan karena ia melihat potensi yang tersembunyi di balik penampilannya yang lusuh. Dodo, yang selalu menolak bantuan, kini dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Apakah ia akan menerima tawaran itu, atau kembali ke kegelapan yang telah ia pilih? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan sebuah babak baru dalam kehidupan mereka yang penuh dengan ketidakpastian. Dodo menatap Bilqis dengan mata yang dipenuhi emosi yang campur aduk. Malu, marah, dan sedikit harapan yang tak berani ia akui. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang akan peduli dengan masa lalunya, apalagi sampai mencarinya di tempat yang begitu memalukan. Dodo merasa privasinya telah dirampas. Namun di sisi lain, ia melihat ketulusan yang murni di mata Bilqis. Ia tahu, wanita di depannya ini tidak sedang berpura-pura. "Mengapa, Bilqis?" tanya Dodo. Suaranya kini lebih lembut. "Mengapa Anda melakukan ini?" Bilqis memegang buku jurnal itu lebih erat. "Karena saya merasa bersalah, Dodo. Saya menghakimi Anda dari penampilan luar, padahal Anda punya cerita yang jauh lebih dalam." Air matanya menetes.
Saya membaca tentang perusahaan Anda, tentang Farhan. Saya minta maaf. Dodo menelan ludah. Nama Farhan bagai pisau yang kembali mengiris luka lamanya. Itu sudah masa lalu, katanya dengan suara datar. Biarkan saja. Saya sudah terbiasa hidup seperti ini. Tapi Anda tidak harus terbiasa, seru Bilqis. Anda punya bakat, Dodo. Anda punya keahlian. Lihat ini. Bilqis menunjukkan sketsa-sketsa teknik di dalam jurnal. Ini luar biasa. Anda bisa membangun kembali semuanya. Saya bisa membantu. Dodo menggelengkan kepala, senyum sinisnya muncul. Membangun kembali? Dengan apa? Semua yang saya miliki sudah hilang, Bilqis. Bahkan harga diri saya. Anda masih punya diri Anda, Dodo, kata Bilqis. Dan Anda punya saya. Saya tidak akan membiarkan Anda menyerah begitu saja. Terjadi keheningan panjang. Dodo menunduk, tidak sanggup menatap mata Bilqis. Hatinya bergejolak. Ia ingin percaya pada Bilqis. Ia ingin menerima uluran tangan itu. Namun, ketakutan akan pengkhianatan kembali membayanginya. Ia takut jika ia kembali percaya, ia akan kembali jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Ia sudah terlalu lelah untuk bangkit lagi. Saya tidak bisa. Gumam Dodo, suaranya nyaris tak terdengar. Saya tidak bisa menghadapi dunia itu lagi. Bilqis melangkah lebih dekat, menempatkan buku jurnal itu di atas tumpukan koran di dalam gubuk. Saya tidak meminta Anda kembali ke sana sekarang juga, katanya dengan lembut. Saya hanya ingin kita makan malam bersama. Kita bisa bicara, Dodo. Saya janji, saya tidak akan menghakimi Anda. Saya hanya ingin mendengarkan. Dodo mengangkat kepalanya, terkejut. Makan malam? Anda serius? Sangat serius, jawab Bilqis, tersenyum. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah memperbaiki mobil saya. Bagaimana? Hanya makan malam. Setelah itu, jika Anda ingin, Anda bisa kembali ke sini dan melupakan saya selamanya. Dodo ragu. Sebuah tawaran yang begitu sederhana, tapi terasa begitu berat. Ia melihat jam tangan Bilqis yang mahal, pakaiannya yang bersih, dan mobil mewahnya yang terparkir jauh di sana. Ia melihat tangannya yang kotor dan pakaiannya yang kumal. Dunia mereka terlalu berbeda. Namun, di mata Bilqis, ia tidak melihat penolakan. Ia hanya melihat kebaikan dan ketulusan. Ada sesuatu di sana yang membuat Dodo merasa aman. Sebuah jembatan yang tak terlihat, membentang dari dunianya yang gelap menuju dunia Bilqis yang penuh cahaya. Dodo mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, katanya, akhirnya menyerah. Tapi tidak usah di restoran mahal. Saya tidak pantas. Tentu, kata Bilqis, senyumnya semakin lebar. Saya tahu tempat yang bagus. Dekat sini. Malam harinya, Dodo dan Bilqis bertemu di sebuah warung soto Lamongan yang sederhana. Dodo telah membersihkan diri sebisa mungkin, mencuci wajahnya dan menyisir rambutnya yang kusut. Namun, pakaiannya tetap sama. Bilqis, di sisi lain, mengenakan pakaian kasual yang sederhana, seolah-olah ingin membuat Dodo merasa nyaman. Ia tidak peduli dengan tatapan penasaran dari beberapa pengunjung lain. Ia hanya fokus pada Dodo. Mereka duduk berhadapan. Suasana canggung menyelimuti mereka di awal, tapi Bilqis berhasil memecahnya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ia bertanya tentang masa kecil Dodo, tentang mimpinya. Dodo, yang tadinya enggan, perlahan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang bagaimana ia mencintai dunia teknik sejak kecil, bagaimana ia sering membongkar pasang mainan untuk melihat cara kerjanya, dan bagaimana ia bermimpi membangun sesuatu yang besar. Bilqis mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan, dan itu sudah lebih dari cukup bagi Dodo. Dodo merasa seolah-olah semua beban di pundaknya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berbicara dengan seorang wanita dari dunia yang berbeda, melainkan dengan seorang teman. Saat makan malam usai, Dodo merasa lebih baik dari yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Terima kasih,
Bilqis, katanya tulus. Sudah lama saya tidak makan soto seenak ini. Bilqis tertawa. Sama-sama. Mungkin ini bisa jadi awal yang baik. Dodo mengangguk pelan. Mungkin. Mereka berpisah di sana, di bawah lampu jalan yang temaram. Dodo berjalan kembali ke gubuknya, hatinya kini dipenuhi dengan perasaan baru. Sebuah harapan yang berani ia pelihara. Dan Bilqis kembali ke dunianya, menyadari bahwa makan malam itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pertemuan kedua ini telah berhasil membangun sebuah jembatan yang kokoh antara dua dunia yang berbeda. Jembatan yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan ketulusan. Mereka tidak lagi hanya dua orang asing yang kebetulan bertemu, melainkan dua jiwa yang menemukan koneksi yang tak terduga. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang paling aneh sekaligus paling indah dalam hidup Dodo. Setiap sore, Bilqis akan menemuinya, tidak lagi dengan niat membantu, melainkan sebagai seorang teman. Mereka duduk di pinggir jalan, di bangku taman, atau di warung-warung sederhana. Bilqis tidak pernah mencoba mengubah Dodo. Ia menerima Dodo apa adanya. Ia bahkan membiarkan Dodo memilih tempat pertemuan, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia menghormati Dodo dan dunianya. Dodo perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang ambisinya, tentang mimpi-mimpinya, tentang proyek-proyek yang pernah ia kerjakan. Ia berbicara tentang mobil-mobil dan mesin-mesin dengan semangat yang telah lama hilang. Bilqis mendengarkan dengan antusias, matanya berbinar. Ia menyadari bahwa Dodo adalah seorang jenius, bukan hanya di bidang teknik, tapi juga dalam cara pandangnya terhadap dunia. Dodo melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang seorang yang pernah jatuh dan kini bangkit dari keterpurukan. Hubungan mereka tumbuh secara alami. Percakapan mereka tidak lagi canggung. Mereka menemukan kenyamanan satu sama lain, sebuah kenyamanan yang melampaui status sosial dan masa lalu. Dodo mulai merasa seperti manusia lagi. Ia merasa dihargai, bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya. Perasaan itu begitu baru, begitu berharga, hingga Dodo merasa takut. Ia takut jika semua ini hanyalah mimpi, yang akan berakhir saat ia terbangun. Pada suatu sore, Bilqis mengajak Dodo ke sebuah kafe di pusat kota. Tempatnya nyaman, Dodo, katanya. Lagi pula, saya ingin Anda coba kopi yang enak. Dodo ragu. Apa tidak apa-apa? Tanyanya. Ia merasa tidak cocok berada di tempat seperti itu. Ia melihat orang-orang yang rapi dan elegan, dan ia merasa seolah-olah ia adalah makhluk asing di tengah-tengah mereka. Bilqis tersenyum. Tidak apa-apa. Selama Anda nyaman, saya juga nyaman. Dengan hati yang berdebar, Dodo mengiyakan. Mereka duduk di salah satu meja di sudut kafe. Dodo memandang sekeliling, merasa canggung. Tiba-tiba, mata Dodo menangkap sosok yang familiar. Jantungnya terasa seperti dihantam palu. Ia melihat Farhan, mantan rekan bisnisnya, sedang duduk di meja seberang. Farhan terlihat jauh lebih gemuk dan arogan. Ia tertawa terbahak-bahak dengan seorang wanita yang Dodo tidak kenal. Farhan melihat Dodo. Tawanya berhenti seketika. Matanya melebar, dipenuhi dengan rasa terkejut dan sedikit ketakutan. Ia tidak menyangka akan bertemu Dodo di tempat seperti itu. Farhan mencoba mengabaikan Dodo. Ia memalingkan wajahnya. Namun, rasa penasaran dan arogansinya lebih kuat. Farhan bangkit, berjalan menghampiri meja Dodo. Dodo? Sapanya. Suaranya dipenuhi nada mengejek. Tidak kusangka kita bertemu di sini. Kupikir kau sudah lenyap di telan bumi. Dodo mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Farhan dengan tatapan kosong. Farhan melihat Dodo yang hanya diam, merasa di atas angin. Ia menoleh ke arah Bilqis, matanya melotot. Wah, kau sudah punya teman baru, Dodo? Wanita ini kelihatannya seperti orang kaya. Hati-hati, Nona, katanya pada Bilqis, tawanya sinis. Pria ini adalah seorang penipu ulung. Dia menghancurkan perusahaannya sendiri, dan kabur dari semua hutangnya. Mendengar tuduhan itu, Bilqis mengangkat kepalanya.
Saya tahu siapa Dodo, jawabnya dengan tenang. Saya tahu ceritanya. Dan saya tahu, yang sebenarnya penipu itu adalah Anda, Farhan. Wajah Farhan berubah merah. Ia tidak menyangka Bilqis akan tahu. Apa-apaan kau? Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur? Bentaknya. Saya kenalan Dodo, jawab Bilqis, nadanya tegas. Dan saya tahu bagaimana Anda menipunya. Saya tidak akan membiarkan Anda menuduhnya lagi. Farhan tertawa terbahak-bahak. Kenalan? Jangan bohong. Lihat saja penampilannya. Nona, dia tidak pantas berada di sini. Apalagi di dekatmu. Dia itu sampah. Dodo, yang sedari tadi diam, kini berdiri. Kemarahan yang telah ia pendam bertahun-tahun meluap. Ia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tapi ia tidak bisa membiarkan Farhan menghina Bilqis. Cukup, Farhan, desis Dodo, suaranya serak. Farhan tertawa lagi. Ia melangkah lebih dekat, menatap Dodo dengan jijik. Apa? Kau mau memukulku? Hah? Kau pikir kau siapa? Kau itu hanya gembel. Ia meludah di samping sepatu Dodo. Menjijikkan. Seketika, seluruh kafe hening. Semua mata tertuju pada Dodo dan Farhan. Dodo tidak membalas. Ia tidak memukul Farhan. Ia hanya menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar. Rasa malu itu kembali. Ribuan kali lebih kuat dari yang pernah ia rasakan. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Kembali ke masa-masa di mana ia dianggap sampah oleh semua orang. Ia ingin lari. Ia ingin menghilang. Bilqis berdiri, memegang tangan Dodo. Ayo, Dodo, bisiknya lembut. Kita pergi dari sini. Farhan tertawa puas melihat Dodo yang tak berdaya. Ia merasa menang. Ya, pergi sana. Kembali ke tempat sampahmu, teriaknya. Air mata Dodo menetes. Ia merasa sangat malu. Ia merasa telah menyeret Bilqis ke dalam masalahnya. Ia merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan Bilqis. Bilqis, di sisi lain, menatap Farhan dengan amarah. Ia tidak bisa menerima bagaimana pria itu bisa begitu kejam. Ia melihat Dodo yang hancur di hadapannya. Dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa membiarkan Dodo jatuh lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Ia akan membuat Farhan membayar perbuatannya. Dan ia akan membantu Dodo untuk bangkit. Konfrontasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjuangan yang akan mengubah segalanya. Wajah Dodo pucat. Ia menunduk, tak berani menatap Farhan. Rasa malu dan sakit itu begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Bilqis memegang tangan Dodo erat, seolah-olah ia bisa mentransfer kekuatannya kepada pria itu. Ia melihat Farhan yang berdiri dengan senyum puas, dan kemarahan dalam dirinya memuncak. Ia tidak bisa membiarkan Dodo dipermalukan seperti ini. Farhan, panggil Bilqis dengan suara yang dingin. Dengar baik-baik. Anda mungkin berhasil menghancurkan bisnis Dodo, tapi Anda tidak bisa menghancurkan semangatnya. Saya tahu siapa Anda. Dan saya bersumpah, saya akan pastikan Anda membayar semua perbuatan Anda. Farhan tertawa terbahak-bahak. Ancaman kosong. Nona, siapa kau? Kenalan Dodo? Kau bahkan tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tahu lebih dari yang Anda pikir, jawab Bilqis dengan mata menyala. Saya tahu bagaimana Anda menipunya. Bagaimana Anda mencuri semua yang ia miliki. Saya punya buktinya. Bilqis tidak berbohong. Ia telah mengumpulkan semua dokumen dan berita lama yang terkait dengan kejatuhan perusahaan Dodo. Ia telah menyiapkan diri untuk konfrontasi seperti ini. Farhan terdiam. Wajahnya yang arogan kini menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kau hanya berhalusinasi, gumamnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ia berbalik, mencoba berjalan pergi, tapi Bilqis tidak membiarkannya. Berhenti, teriak Bilqis. Anda tidak akan bisa lari dari kebenaran. Sudah, Bilqis, bisik Dodo, suaranya parau. Ia menarik tangan Bilqis, meminta wanita itu untuk berhenti. Dodo tidak ingin Bilqis terlibat dalam masalahnya.
apalagi harus berhadapan dengan orang seperti Farhan. Ia takut Farhan akan menyakiti Bilqis. "Tidak, Dodo. Ini harus selesai," kata Bilqis, menatap Dodo. "Sudah cukup Anda menanggung beban ini sendirian." Bilqis kembali menatap Farhan. "Anda pikir Anda berhasil? Lihat dia," katanya, menunjuk Dodo. "Anda membuatnya kehilangan segalanya. Tapi Anda tidak bisa mengambil kebaikannya. Dan Anda? Apa yang Anda miliki sekarang? Kekayaan yang Anda bangun di atas penderitaan orang lain. Anda hanya seorang pecundang, Farhan." Kata-kata itu menghantam Farhan. Ia tidak bisa membantah. Kemarahannya meluap. "Tutup mulutmu," bentaknya, mengangkat tangannya seolah ingin menampar Bilqis. Namun, sebelum tangannya menyentuh Bilqis, Dodo menahannya. Dodo yang sedari tadi diam, kini berdiri tegak. Matanya menatap Farhan, tidak ada lagi rasa takut di sana, hanya ada amarah yang membara. "Jangan pernah sentuh dia," desis Dodo, suaranya penuh ancaman. Farhan terkejut melihat Dodo yang kini berbeda. Pria yang tadi terlihat tak berdaya, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pelindung. Farhan tidak berani membalas. Ia hanya menatap Dodo dengan kebencian, lalu berbalik dan lari meninggalkan kafe, meninggalkan keramaian yang menatapnya dengan pandangan menghina. Dodo kembali menunduk, bahunya bergetar. Ia merasa lega, tapi juga lelah. Ia menoleh ke arah Bilqis. "Mengapa Anda melakukan itu?" tanyanya, suaranya pecah. "Anda tidak perlu melakukan itu." Bilqis memeluk Dodo. "Karena Anda layak, Dodo. Anda layak mendapatkan yang terbaik. Saya tidak akan pernah membiarkan orang lain merendahkan Anda lagi." Dodo membalas pelukan Bilqis. Di tengah-tengah kafe yang ramai, Dodo menangis. Ia menangis karena rasa malu, karena kelegaan, dan karena ketulusan Bilqis. Ia menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia menandatangani dokumen tanpa membaca, bagaimana Farhan menipunya, dan bagaimana ia harus kehilangan semua yang ia miliki, termasuk istri dan anaknya yang meninggalkannya karena tidak bisa menerima kebangkrutan Dodo. Bilqis mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia membiarkan Dodo mengeluarkan semua kesedihan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia mengerti sekarang. Luka Dodo jauh lebih dalam dari yang ia kira. Itu bukan hanya luka finansial, tapi luka emosional yang telah merenggut semua yang ia cintai. Mereka tidak bisa menerima saya," bisik Dodo. "Mereka bilang saya pecundang. Saya tidak pantas menjadi ayah atau suami." "Mereka salah," kata Bilqis dengan tegas. "Anda bukan pecundang, Dodo. Anda adalah korban. Mereka tidak pernah melihat ketulusan Anda. Mereka hanya melihat uang." Bilqis melepaskan pelukannya, menatap mata Dodo. "Sekarang, kita akan buktikan kepada semua orang bahwa mereka salah. Kita akan membangun kembali hidup Anda. Bersama-sama." Dodo menatapnya, ada seberkas harapan baru di matanya. Harapan yang begitu murni, yang ia berani rasakan setelah sekian lama. Konfrontasi dengan Farhan bukanlah akhir, melainkan sebuah titik balik. Dodo menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Bilqis, seseorang yang percaya padanya, yang rela mengorbankan diri untuknya. Dodo mengangguk. "Ya," katanya. "Bersama-sama." Di tengah keramaian kafe, mereka berdiri di sana, dua orang dari dunia yang berbeda. Tapi di saat itu, mereka bersatu dengan satu tujuan. Untuk melawan bayangan masa lalu dan membangun masa depan yang baru. Masa depan yang dipenuhi harapan dan cinta yang tulus. Pengkhianatan Farhan telah membuka luka Dodo, tapi pengorbanan Bilqis telah membuka hatinya. Dan itu adalah sebuah awal yang baru bagi mereka berdua. Dodo dan Bilqis meninggalkan kafe yang penuh sesak itu. Keheningan menyelimuti mereka di dalam mobil Bilqis. Namun kali ini, itu adalah keheningan yang nyaman. Dodo tidak lagi menunduk malu. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang baru. Bilqis menggenggam tangannya, memberikan kekuatan tanpa kata. Ia membawa Dodo ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Sebuah taman yang tenang di pinggir kota.
Mereka duduk di bangku kayu, di bawah rimbun pohon. Angin sejuk membelai wajah mereka, seolah-olah alam ikut menyambut babak baru dalam hidup Dodo. "Dodo," Bilqis memulai. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Saya punya ide." Dodo menoleh. "Apa itu?" "Ayah saya punya beberapa proyek renovasi dan pembangunan yang sedang berjalan," jelas Bilqis. "Ia selalu mencari konsultan yang bisa dipercaya. Saya sudah berbicara dengannya. Ia percaya pada penilaian saya." Dodo menatap Bilqis, matanya dipenuhi keraguan. "Maksud Anda?" "Saya ingin Anda menjadi konsultan untuk salah satu proyeknya," kata Bilqis. "Tidak perlu langsung besar. Kita bisa mulai dengan proyek kecil, hanya untuk mengembalikan kepercayaan diri Anda." Dodo terdiam. Tawaran itu begitu besar, begitu di luar dugaannya. Ia merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun ketakutan lama kembali membayangi. Ia takut akan kegagalan, takut akan pengkhianatan yang lain, dan yang paling penting, ia takut mengecewakan Bilqis. Saya tidak bisa, Bilqis," gumamnya, suaranya bergetar. "Saya sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dokumen, sertifikat, semuanya sudah hilang. Tidak ada yang akan percaya pada saya." "Saya percaya pada Anda," jawab Bilqis, tatapannya tegas. "Dan itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa mulai dari nol. Saya akan bantu Anda mengumpulkan kembali semua dokumen itu. Dan jika Anda butuh modal, saya juga akan bantu." Dodo menggelengkan kepala. "Tidak, Bilqis. Saya tidak bisa menerima uang Anda. Saya tidak bisa meminta Anda mengorbankan segalanya untuk saya. Saya tidak layak." Bilqis memegang kedua tangan Dodo, matanya menatap dalam. "Dengarkan saya baik-baik, Dodo. Ini bukan tentang uang. Ini tentang Anda. Anda adalah orang yang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Anda adalah orang yang berhati mulia, yang rela membantu orang lain tanpa imbalan. Anda adalah seorang jenius yang hancur karena pengkhianatan. Itu bukan salah Anda." Bilqis melanjutkan, suaranya kini dipenuhi emosi. "Membantu Anda bukanlah pengorbanan, Dodo. Itu adalah kebahagiaan bagi saya. Saya ingin melihat Anda bangkit. Saya ingin melihat Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dodo yang penuh ambisi, Dodo yang cerdas, Dodo yang selalu tersenyum. Dodo yang dulu." Air mata Dodo menetes. Kata-kata Bilqis menghantamnya begitu keras, menghapus semua keraguan dan ketakutan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa Bilqis bukan hanya menawarkan bantuan finansial, melainkan juga dukungan emosional yang tak ternilai harganya. Dodo merasa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki seseorang yang berdiri di sisinya, seseorang yang percaya padanya lebih dari ia percaya pada dirinya sendiri. "Bagaimana jika saya gagal?" bisik Dodo. "Maka kita akan bangkit lagi," jawab Bilqis, senyumnya tulus. "Kita akan hadapi bersama. Anda tidak perlu takut lagi, Dodo. Anda tidak sendirian." Dodo menatap langit yang mulai gelap. Ia melihat bulan yang bersinar terang, seolah-olah memberikan petunjuk. Ia mengingat semua penderitaannya, semua rasa malu yang ia rasakan, dan semua kata-kata Farhan yang menghina. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Bilqis, yang telah menjadi malaikat penolongnya. Dodo mengangguk. "Baiklah," katanya, suaranya penuh tekad. "Saya setuju." Sebuah senyuman lega merekah di wajah Bilqis. Ia memeluk Dodo, kebahagiaan menyelimuti mereka berdua. Dodo merasa ia akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pecundang, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap memulai babak baru dalam hidupnya. Titik balik ini bukanlah tentang kekayaan atau kesuksesan, melainkan tentang penerimaan diri, keberanian, dan kepercayaan yang tulus. Dan Dodo tahu, dengan Bilqis di sisinya, ia bisa menghadapi badai apapun yang datang. Beberapa minggu berlalu, dan hidup Dodo berubah drastis.
Gubuk di bawah jembatan layang telah ia tinggalkan. Dodo tidak lagi menyusuri jalanan dengan langkah gontai. Ia kini menghabiskan harinya di sebuah ruang kerja sederhana yang disediakan oleh Bilqis. Ruangan itu dipenuhi dengan tumpukan buku teknik, sketsa-sketsa desain, dan blueprint proyek yang akan datang. Bilqis telah menggunakan koneksinya untuk mendapatkan kembali semua dokumen Dodo, termasuk sertifikat kelulusannya dan akta pendirian perusahaan lamanya. Semua itu kini terbingkai rapi di dinding. Awalnya, Dodo masih ragu-ragu. Ia merasa canggung bekerja di lingkungan yang begitu bersih dan teratur. Ia merasa seperti impostor, takut semua ini akan berakhir. Namun, Bilqis selalu ada untuknya. Ia tidak pernah memaksa, tapi selalu memberikan dukungan yang tulus. Ia menemani Dodo saat bertemu dengan calon klien, membantu Dodo mempersiapkan presentasi, dan yang paling penting, ia selalu mengingatkan Dodo tentang siapa dirinya. "Anda bukan Dodo yang dulu," kata Bilqis pada suatu malam saat mereka sedang lembur. "Anda adalah Dodo yang baru, yang lebih bijaksana, yang lebih kuat." Kata-kata itu bagai mantra bagi Dodo. Ia mulai percaya. Ia tidak lagi bekerja untuk uang atau ambisi buta. Ia bekerja karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Proyek pertama yang mereka tangani adalah renovasi sebuah villa kuno. Dodo tidak hanya fokus pada struktur bangunan, tapi juga pada filosofi di baliknya. Ia ingin menciptakan ruang yang tidak hanya indah, tapi juga memiliki jiwa. Klien mereka, seorang pengusaha tua yang skeptis, awalnya meragukan kemampuan Dodo. Penampilan Dodo yang masih terkesan sederhana, meskipun sudah jauh lebih rapi, membuatnya sulit dipercaya. Namun, saat Dodo mempresentasikan idenya, ia terdiam. Dodo tidak hanya berbicara tentang material atau anggaran, ia berbicara tentang emosi yang ingin ia bangun di setiap sudut ruangan. Ia berbicara tentang bagaimana sebuah rumah bisa menjadi cerminan dari hati penghuninya. Dodo bekerja siang dan malam. Bilqis juga ikut membantu. Mereka berdua menjadi tim yang tak terpisahkan. Bilqis, dengan keahlian desain interiornya, melengkapi kejeniusan teknis Dodo. Mereka berdiskusi, berdebat, dan tertawa. Di tengah tumpukan pekerjaan, hubungan mereka semakin erat. Mereka tidak lagi hanya teman, tapi dua jiwa yang saling melengkapi. Bisnis baru mereka, yang Dodo beri nama Reka Cipta Jiwa, mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Proyek villa itu selesai lebih cepat dari jadwal dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi klien. Pengusaha tua itu sangat puas dan bahkan merekomendasikan Dodo kepada teman-temannya. Dari satu proyek, menjadi 2, lalu 3, dan seterusnya. Nama Dodo mulai kembali dikenal, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang insinyur yang brilian dan penuh integritas. Dodo dan Bilqis sering makan malam bersama di warung soto langganan mereka. Dodo merasa ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu malam, Dodo menatap Bilqis. "Bilqis," katanya, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu di mana saya sekarang." Bilqis tersenyum. "Anda yang melakukannya, Dodo. Saya hanya memberikan sedikit dorongan. Semua ini terjadi karena Anda tidak menyerah." Dodo menggelengkan kepala. "Saya menyerah, Bilqis. Anda yang membuat saya bangkit." Mereka saling menatap, mata mereka berbicara lebih dari kata-kata. Dodo menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Bilqis. Bukan karena Bilqis cantik atau kaya, tapi karena ia melihat jiwa Dodo yang sebenarnya, bahkan saat Dodo sendiri sudah melupakannya. Dan Bilqis, ia juga menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Dodo. Bukan karena Dodo seorang pengusaha sukses, tapi karena ketulusan dan kebaikan hatinya. "Dodo." Bilqis memulai, suaranya bergetar. "SST." Dodo memotongnya. Ia memegang tangan Bilqis di atas meja. "Jangan bicara. Saya hanya ingin Anda tahu. Anda adalah harapan saya." Bilqis tersenyum, air matanya menetes. "Anda juga, Dodo. Anda adalah harapan saya." Di luar warung soto yang sederhana, di bawah cahaya lampu jalan,
mereka berdua menemukan rumah. Bukan rumah yang terbuat dari bata dan semen, tapi rumah yang dibangun dari kepercayaan, ketulusan, dan cinta yang tulus. Dodo telah menemukan kembali jati dirinya, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai seorang pria yang utuh. Dan Bilqis, ia telah menemukan pasangannya. Seseorang yang ia cintai bukan karena penampilannya, melainkan karena jiwanya. Perjalanan mereka belum berakhir, tapi mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Dodo dan Bilqis berdiri di depan sebuah bangunan modern yang menjulang tinggi, dengan logo bertuliskan, Reka Cipta Jiwa, terpampang jelas di atasnya. Kantor baru mereka. Dodo, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan, tidak lagi terlihat seperti pria yang pernah hidup di bawah jembatan. Wajahnya berseri, matanya memancarkan kebahagiaan dan kepuasan yang murni. Bilqis menggenggam tangannya erat. Senyum bangga tak pernah luntur dari bibirnya. Perusahaan mereka tumbuh pesat. Dodo tidak hanya mendapatkan kembali reputasinya, tapi ia juga membangun nama yang lebih baik. Ia dikenal sebagai insinyur yang brilian dan penuh integritas, yang tidak hanya peduli pada keuntungan, tapi juga pada kualitas dan kepuasan klien. Bilqis, sebagai kepala desainer, memberikan sentuhan artistik yang membuat setiap proyek mereka menjadi unik dan berjiwa. Keduanya menjadi pasangan bisnis yang sempurna. Keberhasilan mereka tidak lepas dari cerita yang telah beredar luas. Kisah tentang seorang gembel yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang hancur karena pengkhianatan, dan seorang wanita kaya yang berhati mulia yang membantunya bangkit. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu sore, Dodo menerima sebuah email. Sebuah email dari Farhan. Dodo membukanya dengan hati-hati. Isinya adalah sebuah permintaan maaf yang tulus. Farhan mengaku bahwa ia telah kehilangan segalanya. Uang yang ia curi dari Dodo telah habis, dan ia kini hidup dalam penyesalan. Ia telah kehilangan pekerjaan, teman-teman, dan reputasinya. Ia meminta Dodo untuk memaafkannya. Dodo menatap layar ponselnya, hatinya bergetar. Ia bisa saja membalas dendam, tapi ia memilih untuk memaafkan. Ia telah belajar bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Ia telah menemukan kedamaian, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Dodo tidak membalas email itu. Ia hanya menghapusnya. Baginya, babak itu sudah selesai. Farhan telah menerima karmanya, dan Dodo telah menemukan kedamaiannya sendiri. Malam harinya, Dodo dan Bilqis makan malam di warung soto langganan mereka. Dodo menatap Bilqis, matanya dipenuhi cinta yang tulus. "Bilqis," katanya, "saya punya pertanyaan." Bilqis tersenyum. "Apa itu, Tuan CEO?" "Dulu, saya selalu berpikir bahwa rumah adalah sebuah bangunan, tempat yang terbuat dari bata dan semen. Tapi sekarang, saya tahu itu salah," kata Dodo. Ia memegang tangan Bilqis di atas meja. "Rumah bukanlah tempat. Rumah adalah orang. Dan saya rasa, saya sudah menemukan rumah saya." Bilqis tidak bisa menahan air matanya. "Saya juga," bisiknya. "Saya juga menemukan rumah saya, Dodo." Dodo lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya, dan di dalamnya ada cincin yang indah. "Bilqis," katanya, suaranya bergetar, "maukah kau menjadi rumahku selamanya?" Bilqis mengangguk, air matanya membanjiri pipinya. "Ya, Dodo. Ya, 1000 kali ya." Mereka berpelukan. Kisah mereka bukanlah tentang bagaimana seorang gembel menjadi kaya, atau bagaimana seorang wanita kaya menemukan cinta sejati. Ini adalah kisah tentang bagaimana dua jiwa yang terluka menemukan satu sama lain, dan bersama-sama, mereka membangun kembali hidup yang lebih baik. Dodo tidak lagi mencari kekayaan. Ia telah menemukan harta yang sesungguhnya. Cinta, ketulusan, dan sebuah rumah yang abadi. Bilqis pun menemukan pasangannya. Seseorang yang ia cintai bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dia. Kisah mereka menjadi legenda di kota itu. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap wajah, ada cerita yang tak terlihat. Bahwa kebaikan hati dan ketulusan dapat melampaui segala prasangka.
Dan yang paling penting, bahwa cinta sejati dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Dodo dan Bilqis, dua dunia yang bersatu, telah menemukan kebahagiaan mereka, dan mereka tahu, petualangan mereka baru saja dimulai.